Halo rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya Venov dan juga rekan saya Wilson. Kita kembali akan men-sharingkan tema doktrinal. Kalau tadi di video sebelumnya, ya rekan-rekan bisa lihat kita bicara tentang manusia dan kali ini kita akan bicara tentang dosa. Wow, dosa ya. Tapi ini akan menolong kita untuk mengerti apa sih dosa, apa yang terjadi dengan manusia, dan realitanya kenapa manusia tidak seperti desain awal Allah ya. Nah, rekan-rekan, jika video sebelumnya kita melihat betapa berharganya manusia, namun mengapa kita melihat realita manusia tidak seperti desain awal Allah ya? Di dalam Kejadian 3, kita akan menyaksikan kisah tragis manusia, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa dan bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Nah, jika kita melihat dalam kebenaran Alkitab, Alkitab memberikan keterangan asal mula dosa yang begitu konsisten dan integritas sampai dengan hari ini. Jika kita melihat Kejadian 3, mengapa dan bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa, kita akan bisa melihat beberapa tokoh atau objek, yaitu Allah, manusia, ular, dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perlu kita mengerti bahwa Allah bukan pencipta dari dosa. Dosa ada di dunia karena Allah mengizinkan, dan patut kita pahami bahwa dosa tidak pernah berada di luar Allah, karena Allah berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu, Allah membatasi dan menyelesaikan dosa bagi manusia. Nah, lalu dari mana ya asal mula dosa? Asal mula dosa selalu menunjuk kepada ciptaan, bukan kepada Allah, Sang Pencipta. Manusia ciptaan Allah bukan diciptakan oleh Allah untuk melakukan dosa. Namun, manusia berkapasitas untuk berdosa. Mengapa demikian ya? Nah, ini hal yang menarik untuk kita bahas karena apa? Karena Allah menganugerahkan kehendak bebas bagi manusia. Perlu kita tekankan bahwa kehendak bebas yang diberikan oleh Allah bagi manusia merupakan sebuah anugerah sesungguhnya. Karena dengan kehendak bebas, manusia bisa memilih untuk melayani Allah, untuk percaya kepada Allah, dan untuk memuliakan Allah. Namun juga berlaku sebaliknya, ini seperti dua sisi dari koin. Dengan kehendak bebas, manusia bisa memilih melawan Allah, memberontak kepada Allah, dan mengabaikan Allah. Nah, kehendak bebas inilah yang menjadi potensi untuk disalahgunakan oleh manusia untuk melawan Allah. Nah, jika kita kembali dalam Kejadian 3, kisah ini dimulai dengan tokoh ular. Ular dalam kisah ini merupakan jelmaan iblis untuk menjatuhkan manusia. Dalam menjalankan misinya, ular memiliki strategi. Pertama-tama, ular membuat keraguan di hati manusia, sehingga manusia tidak percaya, lalu menimbulkan kesombongan di dalam diri manusia, sehingga manusia menganggap enteng hukuman-hukuman Allah, dan terakhir, ular menawarkan keinginan menjadi seperti Allah. Strategi ini nyatanya ampuh, sehingga membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama-tama, manusia melihat buah itu baik, lalu mengambilnya dan memberinya kepada Adam. Manusia memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang telah dilarang oleh Allah dimakan. Kejadian 3 menunjukkan kegagalan manusia dalam menghadapi ujian menggunakan kehendak bebas yang Allah anugerahkan. Manusia menggunakan kehendak bebas yang dianugerahkan Allah dan memilih jalannya sendiri untuk apa? Untuk memberontak kepada Allah. Inilah yang membuat manusia tidak seperti desain awal Allah. Semuanya hancur karena manusia memilih memberontak kepada Allah. Bahas topik tentang dosa memang selalu membuat hati jadi patah hati seperti itu ya kira-kira. Nah, Ya, kalau dari benar. saya akan bahas tentang natur dosa. Inti dari dosa sebetulnya sangat sederhana. Dosa itu sebetulnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa bukan hanya karena manusia melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak bermoral. Nah, ini harus ditekankan. Karena dalam Alkitab itu, kata dosa ini
hamartia, artinya tidak tepat, tidak sesuai dengan sasaran. Jadi dosa dalam pengertian ini adalah kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, maka tidak melakukan yang jahat pun bukan berarti tidak berdosa. Selama kita tidak melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan, kita sudah berdosa. Oke, lalu dosa itu sebetulnya apa? Apakah dosa materi? Ya, ya tentu tidak ya, karena kita tidak pernah menjumpai benda apapun yang bernama dosa, bukan? Dosa juga jelas bukan seperti racun yang berwujud yang ketika kita minum kita mungkin akan mati. Lalu apakah dosa adalah substansi? Nah, ya tidak juga. Nah, kenapa? Karena jikalau dosa adalah substansi, maka ada keberadaan lain selain Tuhan yang berada oleh dirinya sendiri. Sedangkan keberadaan Tuhan yang semacam itu hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Kalau begitu, siapa yang menyebabkan adanya dosa? Tidak mungkin Tuhan yang menyebabkan dosa. Lalu bagaimana dengan iblis? Nah, di sini jawabannya tergantung apa yang kita pahami dengan penyebab. Penyebab itu bisa merupakan efficient cause, artinya penyebab yang menghasilkan, penyebab yang membuat sesuatu itu menjadi ada, atau penyebab yang lain yang kita sebut sebagai deficient cause. Artinya penyebab yang menghilangkan. Maksudnya sesuatu itu ada karena apa yang sudah ada mengalami kehilangan. Nah, dengan pengertian ini kita memahami dosa disebabkan oleh karena apa yang semula itu baik telah hilang. Pada mulanya manusia itu baik, seperti yang sudah kita bahaskan ya. Tetapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, maka manusia menjadi berdosa. Jadi sebetulnya keberadaan dosa itu bergantung pada kebaikan. Apa yang seharusnya ada telah menjadi tidak ada sebagaimana seharusnya lagi. Manusia tidak lagi berlaku sebagaimana seharusnya. Tapi dosa tidak menghilangkan substansi manusia karena meskipun manusia berdosa, manusia tetaplah manusia. Hanya saja manusia yang cacat. Dosa telah mencemari manusia secara keseluruhan sehingga manusia tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana seharusnya di dalam relasinya dengan Tuhan. Nah itu. Lalu perlahan-lahan dosa itu pun akan berubah wajahnya sehingga termanifestasikan ke dalam beragam bentuk perbuatan yang hari ini sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Dari dosa yang disadari sampai dosa yang tidak disadari. Dari dosa yang tidak disengaja sampai dosa yang disengaja. Wah, betapa mengerikan sebetulnya pengaruh dosa itu ya. Maka dengan kita memahami dosa dalam pengertian ini, kita seharusnya tidak menyalahkan dosa kepada iblis atau orang lain, tetapi justru kepada diri sendiri yang telah melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, memang bukan berarti kita menjadi masokis yang menghantam diri sendiri karena segala sesuatu yang buruk, tapi sebaliknya kita menjadi orang yang melatih kepekaan terhadap dosa, agar jangan sampai kita terus melakukan dosa sampai kita mati rasa terhadap dosa. Nah, itu yang mengerikan. Karena jangan-jangan nanti kita dengan berani melakukan dosa dan mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Betapa bencinya Tuhan dengan hati semacam itu. Jadi, alangkah baiknya kalau kita mulai memperhatikan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi saya pikir ini yang bisa kita renungkan bersama-sama ya. Jangan biarkan hidup kita berlalu di luar perhatian kita. Kita harus membawa terang dari firman Tuhan sampai ke ganggang yang sempit dan gelap dalam hati kita. Mari kita tatap kekacauan itu bersama-sama ya. Kita berusaha untuk belajar menatap kekacauan dalam diri kita. Kita hadapi dia. Jangan biarkan dia terus mengacaukan hidup kita. Dan ya tentu itu tidak mudah, tapi berdoalah teman-teman. Karena Tuhan meminta kita untuk berdoa kepada dia, dan dia yang akan memampukan kita, dia yang akan menguduskan kita. Jadi ya melalui ini saya juga berharap baik saya, Kak Venov, maupun juga teman-teman yang mendengar, kita boleh terus berjuang di dalam menghadapi
setiap dosa kita karena Tuhan begitu benci. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua.